Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummahat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk sholat, yang dalam bahasannya nanti akan terbagi dalam 3 bagian, Bu Nyai. Oke. Nah, di bagian terakhir kita akan mempraktekkan. Praktek. Ya, Siap. untuk bagian pertama dan kedua kita akan membahas tentang hukum-hukumnya, mana syarat sholat, mana yang rukun, dan mana yang sunnah. Nah, karena sholat itu adalah hal yang sangat penting, dalam kesempatan ini kita akan dibimbing oleh Ibu Nyai Dewi Ani. Beliau adalah pembimbing Majelis Taklim Masjid Istiqlal dan Ketua Forum Daiyah Fatayat Nahdlatul Ulama, juga Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Nah, Bu Nyai, sholat itu, kita tahu sholat itu penting, tapi kebanyakan kita tuh kadang belajar sholat itu hanya dari lingkungan sekitar kita, melihat bagaimana lingkungan sekitar kita itu sholat, atau kadang kita meniru-meniru saja, atau kita belajar tuh waktu madrasah dulu, waktu kecil, waktu sekolah, ya belajar di sekolah gitu. Padahal di dalam sholat itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, dan itu berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, ya. Iya, pastinya begitu. Bagaimana dalilnya tuh, Bu Nyai? Dalil yang melandasi Al-Quran sholat. Assalamualaikum sahabat Ummahat. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dan Ning Leli akan membahas kupas tuntas masalah sholat, karena itu perbuatan yang sangat karena itu adalah amal yang sangat wajib, gitu ya Ning. Karena kalau sholatnya keterima, insya Allah semua amalnya keterima. Itulah perlu tuntunan yang betul dan yang benar, gitu ya Ning. Sahabat Ummahat, jadi tadi Ning lain nanya bahwa apa dalilnya, gitu ya Ning. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Ada, memang sangat universal. Jadi dirikanlah sholat, gitu kan lah. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ini dalilnya dalam Al-Quran bahwa kita sangat diperintahkan sholat. Ada lagi Ning, hadis Nabi Ning. Oh, hadisnya. Ada. Apa itu? Yang sangat yang sangat populer. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kita semuanya sebagaimana atau melihat seperti sholatnya Rasulullah. Gitu nih. Oh, gitu. Nah, sholat Rasulullah itu seperti apa, Bu Nyai? Kan kita tidak melihat langsung sholat Rasulullah seperti apa. Nah, kita juga tidak melihat bagaimana sahabat sholat. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana sholat Rasulullah, untuk saat ini kita harus mengikuti pendapat para alim ulama ya. Fikih. Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat itu ada syaratnya, Ibunya ya. Ada syarat sholat, tapi tadi sudah saya sebutkan, ada rukun sholat dan ada sunnah sholat. Sholat ini kan sah tidaknya tergantung syaratnya. Kalau syaratnya tidak sah, rukunnya sholatnya juga tidak sah ya. Kalau syaratnya ini berentet ya. Ya. Jadi harus satu sah, kedua jadi sah, ketiga jadi sah. Syaratnya harus sah, sholatnya juga sah. Nah, syarat sholat itu apa sih, Bu Nyai? Nah, menurut Fathul Mu'in, pengertian syarat adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati wa laysa minha. Sesuatu yang sahnya sholat tergantung padanya, dan sesuatu tersebut bukan merupakan bagian dari rukun sholat. Nah, jadi Ning ya, di luar pekerjaan sholatnya, sesuatu pekerjaan yang kudu dikerjakan agar supaya dia sah, dia sempurna. Oke, sahabat Ummahat, monggo Ning. Syarat sahnya sholat itu apa aja, Bu Nyai? Sahabat Ummahat, kita akan bahas syaratnya sholat. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakannya itu harus, karena apa? Karena untuk menyempurnakan atau sahnya sholat itu. Apa diantaranya? 1, harus badan kita suci,
pakaian kita suci, tempat kita suci. Yang kedua adalah suci dari hadas besar atau kecil. Kalau perempuan suci dari hadas besar, contohnya nggak haid, nggak nifas, gitu ya Ning ya. Terus nggak junub atau nggak janabah, gitu kan. Kemudian nutup aurat, wajib nutup aurat. Bagaimana kalau mukenanya? Gitu kan, kalau tipis, pokoknya nutup aurat. Kalau kebuka gimana? Tutup kalau kebuka. Keempat adalah harus mengetahui waktu sholat. Jadi kita tidak bisa sholat ngawur gitu ya Ning ya. Iya. Ngarang gitu kan? Ya, nggak bisa. Waktunya. Harus tahu jam berapa zuhur, jam berapa asar, dan seterusnya. Kalau sedang di luar negeri Bu Nyai, ya kita harus mengikuti. Harus cari tahu jadwal sholatnya. Jadi ikut jam sana ya nih? Ya, nggak boleh ikut jam sini ya, nggak boleh. Ya. Oke. Jadi kalau luar negeri sahabat-sahabat wajib ikut jam yang mana kita berada. Gitu ya nih ya. Kalau di laut sama juga. Harus punya ini ya, punya jam. Arah kiblatnya. Arah kiblat dan jam gitu. Oke. Kelima, wajib menghadap kiblat. Karena ini Indonesia, kita adalah di timurnya Baitul Haram nih, maka kita menghadap ke barat. Jadi kira-kira gitu ya, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Jadi nggak mungkin pas nih, nggak mungkin ke arah kiblatnya itu, gitu ya nih. Terus nih. Jadi syarat sholat itu ada 5 ya punya ya. 5. Ada 5 syarat sholat. Kemudian rukun sholat punya. Nah, sebagian ulama menyebut atau Abu Hanifah menyebutnya bukan rukun tapi fardu. Fardu itu artinya wajib. Jadi sama ya nih. Tidak sama boleh aja kan, sama. Rukun dengan fardu sama. Itu menurut Abu Hanifah menyebutnya fardu. Kalau Syafi'iyah menyebutnya rukun. Jadi karena ini fardu tidak boleh ditinggalkan. Nah, oke. Nah, menurut Said Sabiq itu di kitab Fiqhus Sunnah, fardu sholat itu ada 9 Bunyai. Namun kalau menurut Fathul Mu'in, rukun sholat itu ada 14. Oh, beda-beda ya nih ya? Ulama berbeda pendapat tentang berapa sih jumlah fardu sholat. Nah, kalau yang 9 itu apa aja ya punya ya? Oke, ini yang kita ambil 9 ya sahabat ummahat ya. 1, harus niat. Harus niat. Kedua adalah takbiratul ihram. Ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Keempat, membaca Al-Fatihah itu jangan tinggalkan, harus itu. Kelima, rukuk dengan tumaknina. Keenam, i'tidal dengan tumaknina. Ketujuh, sujud dengan tumaknina. Kedelapan, duduk tahiyat akhir dan membaca tasyahud. Kesembilan adalah salam yang pertama. Itu nih yang 9 nih. Ya, yang 9 menurut Fiqhus Said Sabiq. Iya, Said Sabiq. Nah, kalau menurut kitab-kitab yang biasa dikaji di pesantren seperti Fathul Mu'in, Kifayatul Ahyar itu ada 14. Kalau tumaknina dijadikan satu syarat tersendiri. Dipretelin. Satu rukun tersendiri. Iya, dipretelin. Tapi kalau tumaknina dijadikan satu, misalkan sujud dengan dan tumaknina, itidal itu 13. Nah, pemawon yang 13 sebenarnya nggak beda jauh ya. Iya, sama aja ya. 1 ning niat. 2 berdiri, 3 takbir, 4 Al-Fatihah, 5 ruku dengan tumaknina, 6 i'tidal dengan tumaknina, 7 sujud dengan tumaknina, 8 duduk antara 2 sujud dengan tumaknina, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud, 11 membaca sholawat Nabi, 12 salam pertama, 13 niat keluar sholat. Gitu gini. Oke sahabat ummahat, mari kita bahas satu persatu rukun sholat tersebut. Kita mulai dari rukun pertama. Niat. Wajib kita niat. Niat. Kapan sih Bunyai mengucapkan niat itu Bunyai? Oke nih, niat itu memang letaknya di dalam hati. Saat berbarengan dengan takbiratul ihram. Tapi alangkah sunnahnya, alangkah baiknya, sunnah ya Ning, sunnah mengucapkan lafadz niat sebelum takbir. Makanya kita kan usolli ya nih. Contoh, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin gitu gini.
kiblati adaan lillahi ta'ala, baru Allah di hati niat, aku niat sholat duhur karena Allah, nah gitu nih. Nah, jadi niatnya dalam hati, sunnah dilafatkan sebelum takbir. takbiratul ihram. Oke. Gitu gini nggih. Ya, udah jelas ya sahabat ya bagaimana. Jadi niat itu dibarengkan bersama takbiratul ihram. Dan itu harus wajib meletakkan unsur kesengajaan. Itu menurut Fathul Muin, fayajibu fin niyati qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Jadi wajib meletakkan unsur kesengajaan, maksudnya menjelaskan ini sholat duhur, apa ini sholat asar, apa sholat maghrib, itu harus dijelaskan. Aku niat sholat duhur atau asar atau cukup, isya. Ya itu menurut Fathul Muin. Gak cukup hanya aku niat sholat, gak cukup punya ya. Tercampur-campur nih. Ya, ini sholat apa gitu. Kata malaikat, jika malaikat ya. Kata malaikat gitu. Ya. Oke, udah jelas ya sahabat tentang niat, bagaimana niat. Kemudian rukun yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu dan dalam sholat fardu. Jadi yang wajib berdiri itu dalam sholat fardu saja punya. Berarti berdiri bagi yang mampu. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Ya. Walaupun mampu. Ya lebih afdolnya sih berdiri. Nih, sahabat, ntar pahalanya gimana ya, dipotong ya? Ya. Separuh dong. Tidak wajib. Artinya gini, wajib berdiri pada waktu sholat fardu. Artinya kalau dalam sholat sunat itu tidak wajib. Tapi sebaiknya kalau mampu ya berdiri. Iya. Kenapa dalam sholat sunat itu tidak wajib berdiri? Ya, menurut Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karena sholat sunat itu banyak jumlahnya. Ribuan. Ya, banyak jumlahnya. Ribuan, nih. Sebelum sholat duhur aja ada sholat qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4. Nah, dikhawatirkan kalau diwajibkan berdiri untuk sholat sunnah, dikhawatirkan itu udah capek duluan gitu punya. Memang agama ini sangat memudahkan penganutnya. Sehingga kalau nggak mampu duduk boleh, kalau nggak mampu berbaring boleh ya nih, kedip boleh. Ya. Oke Bunyai, kita sahabat, langsung ke rukun ketiga. Ya. Takbiratul ihram. Oke. Nah, gini Bunyai ya. Iya nih. Takbiratul ihram itu bagaimana sih caranya takbiratul ihram itu? Nih gini nih. Yang menjadi rukun itu gerakannya apa bacaannya ya nih? Nah, bacaannya kan nih? Yang menjadi rukun itu ternyata ucapan Allahu Akbar. Nah, gitu gini. Gerakan mengangkat tangan ternyata bukan rukun punya. Sunnah. Itu sunnah. Bersedekap juga sunnah. Yang menjadi fardu adalah ucapan Allahu Akbar. Nih maaf nih, kalau lagi sakit gigi mana? Sakit gigi mana? Sakit gigi gimana yang ucapnya ya? Dan wajib kan, tetap wajib kan? Iya. Ucapan takbir itu gini punya wajib. Yang sunnah itu ngucapinnya sampai kita mendengar ucapan takbir itu. Kita sampai mendengar. Sampai telinga kita sampai dengar kita sendiri mendengar ucapan takbir itu. Gitu. Jadi gini, Allah, gitu kan ya. Tapi jangan sampai bikin sebelahnya, kalau jamaah bikin sebelahnya terganggu. Nanti gini nih, Allah gitu. Nah, jangan sampai. Jangan sampai. Yang penting telinga kita terdengar. Itu fardunya ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar. Jadi itu menjadikan zikir ya nih. Menjadikan zikir. Ada landasannya kan? Ada landasannya. Ya, takbiratul ihram itu menurut Fathul Muin harus bersamaan dengan niat di hati. Ternyata takbir itu nggak asal takbir bunyi, ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu apa? Betul. Bunyi? Syaratnya itu yaitu banyak nih. Syaratnya itu 1, gitu gini. Wajib menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi saya orang Jawa nih, nggak boleh gini, Allah sing gede. Oh, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Itu syaratnya ya. Wajib pakai bahasa Arab. 2, berdiri saat takbir. Berdiri nih ya. Kalau sholat fardu ya, sholat fardu. Jadi berdiri dulu baru takbir kan? Nggak boleh duduk baru takbir, nggak kan? Oke, berdiri dulu. Mampu, Terus Allahu Akbar yang benar. Nggak boleh baknya panjang, bar, nggak boleh. Allahu Akbar, nggak boleh. Itu syaratnya begitu. Yang benar gimana punya? Allahnya panjang. Allahu Akbar. Akbar.
akbar. Akbar. Barnya pendek. Pendek, ya. iya. Bar nggak boleh, gini gitu ya. Terus apa lagi nih? Bagi yang sholat sendiri harus Tadi, dapat mendengar suara takbirnya. Tadi itu ya, jadi dengar bisik-bisik sendiri. Ya. Tidak boleh takbir dulu baru niat punyai. Oh bareng kan? Ya. Bareng kan Ya ya? misalkan kita sholat nih, buru-buru, keburu ketinggalan imam, kita lari punyai, lari terus langsung Allahu Akbar. Aduh, ini sholat apa? Oh iya ya, ini tadi sholat duhur ya. Nggak boleh punyai. Oke. Berarti bolehnya tuh niat dulu baru takbir atau niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Sahabat ummahat, tadi kita sampai pada lafadz Allahu Akbar. Jadi yang namanya takbiratul ihram adalah lafadz Allahu Akbar. Sunnah bagi imam untuk mengeraskan ucapan atau lafadz Allahu Akbar. Kalau nggak keras, nggak dengar makmumnya. Karena apa? Karena si makmum itu takbiratul ihramnya setelah imam takbir, baru kita makmumnya. Makanya sangat sunnah dikeraskan suaranya. Gitu ya nih? Oke. Oh ya punya ada yang ketinggalan. Apa Kenapa sih kok Allahu Akbar di awal tuh disebut takbiratul ihram? Oh, saya tahu nih. Haram gini. Iya, ihram. Jadi perbuatan yang halal sebelum sholat diharamkan saat sholat. Ya. Contoh haram makan, haram selilitan jigongan, haram nelan minuman bekas minuman. Gini. Jadi ketika kita sudah melafatkan, sudah bertakbiratul ihram, sesuatu yang sebelum sholat dihalalkan itu menjadi haram. Ya, ngobrol yang tadi jelaskan, ngobrol ya. Banyak bergerak itu sebenarnya kan makan kan halal, tapi begitu takbiratul ihram menjadi haram. Ya, itu maka disebut takbiratul ihram. Ya, sahabat. Ya. Jadi jelas ya punya ya, tadi kita sudah sebutkan mengangkat tangan itu tidak termasuk syarat dari takbiratul ihram, mengangkat tangan, tapi itu sunnah. Oh, nggih. Siap. Dalam takbiratul ihram yang rukun itu hanya ucapan lafadz Allahu Akbar, itu yang jadi wajib. Ya, mengangkat tangan itu sunnah. Nah, Oke, sahabat. Nah, dan jumhur ulama itu sepakat bahwa mengangkat tangan itu sunnah. Nah, sekarang Bunyai, selanjutnya bagaimana cara mengangkat tangan? Kan saya lihat Bunyai, orang itu berbeda-beda Bunyai. Ada yang mengangkat tangan sampai telinga, ada yang sampai pundak gitu, ada yang begini, ada yang itu sebenarnya berarti itu nih karena sunnah ya. Karena sunnah jadi orang banyak pendapat dan itu benar semua. Banyak ada perbedaan pendapat ya betul. Makanya itu benar semua karena punya ada mujtahidnya gitu. Sahabat ummahat, kita ngajinya sampai cara mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Ternyata satu adalah pendapat Imam Hanafiyah yang beliau itu berpendapat bahwa ketika mengangkat tangan bagi laki-laki, kedua telapak tangan sejajar dengan telinga dan diregangkan jarinya. Bagi perempuan, kedua tangan kita, perempuan nih, sejajar dengan bahu dan jangan terlalu dibuka. Itu sahabat. Gitu ya, Ning? Ada dalilnya, Ning, pastinya. Pendapat Hanafiyah ini punyai dikutip dari kitab Bidayatul Mujtahid dan kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Sahabat ummahat, cara takbir pendapat Imam Malik atau Imam Malikiyah adalah perempuan dan laki-laki itu sama. Kedua tangan kita sejajar dengan pundak. Apa nih rujukannya, Ning? Itu menurut kita Bidayatul Mujtahid punyai. Oh, gitu ya. Ya, menurut Syafi'iyah senada dengan Malikiyah ternyata punyai. Oh, sama ya. Senada dengan Malikiyah, takbiratul ihram disunahkan angkat tangan selurus dengan kedua pundak kita. Iya. Selesai nggih, jadi selesai kan? Ya. Nah, kalau Hanabilah itu memberi dua pilihan punyai. Oke. Hanabilah, ya. Imam Hambali. Boleh sampai telinga, bisa mengangkat sampai telinga, atau sampai pundak kita. Terserah ya nih. Iya. Terserah kita. Masing-masing ada dalilnya. Iya. Ya. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, mengangkat tangan itu awal mengangkat tangan bersamaan dengan awal takbir, kalimat takbir Allahu Akbar. Akhir mengangkat tangan bersamaan dengan akhir takbir. Ya, itu
kitab Al-Muhadzab Punyai. Ya. Jadi gimana Punyai? Jadi ringkasnya begini nih. Caranya. Begitu angkat tangan, kita langsung Allahu Akbar. Jadi tangan gerak, lisan berbicara, hati niat. Keren nih ya? Ya. Itulah sholat. Ya. Supaya mengarah ke khusyuk itu begitu. Jadi bareng-bareng, semua bareng, tangan, lisan dan hati. Ya. Gitu ya nih. Udah nih Punyai ya. Ya. Kita sudah mengangkat tangan Allahu Akbar. Setelah selesai Allahu Akbar, takbir, tangan ini diletakkan di mana Punyai? Wah, bingung nih. Ya. Di mana Apa tangannya? di atas pusar? Iya. Apa di bawah pusar? Apa di dada Punyai? Atau nggak ditaruh di mana-mana? Nah, itu ternyata ulama juga berbeda pendapat, sahabat. Sahabat Ummahat, sekarang kita sampai kepada cara meletakkan tangan. Diatur oleh para mujtahid kita. Yang pertama adalah menurut Malikiyah. Beliau berpendapat bahwa ketika turun dari angkat tangan tadi, barnya itu taruh di mana? Kata beliau, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, kemudian boleh di atas pusar atau di bawah pusar. Ada lagi nih yang sunnah? Ya, tapi menurut Malikiyah justru yang disunnahkan itu melepaskan tangan. Jadi begini aja. Begitu, Allahu Akbar. Oke nih. Tapi tetap menjaga kehikmatan. Itu dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Nah, kalau menurut Hanafiyah dan Hanabilah itu Punyai, kedua tangan ditaruh di bawah pusar. Oke. Ya, di bawah pusar. Jadi begitu setelah takbir di bawah pusar. Oke nih. Nah, yang perempuan? Nah, ini Hanafiyah ini membedakan mekanisme meletakkan tangan ini setelah mengangkat tangan. Kalau untuk laki-laki itu di bawah pusar, ya. Kalau perempuan di dada. Di dadaku. Jadi justru Hanafiyah ini di dada. Saya gini Punyai. Gimana waktu nih? itu ya punya pengalaman. Waktu itu saya diminta untuk mendampingi tamu dari Afghanistan, perempuan ya Punyai. Karena tamu sekitar usia 20-an, beberapa tamu ada 20 orang itu, karena mau mendapat beasiswa dari Indonesia, saya diminta mendampingi. Nah, ketika saya ngajak jalan-jalan tuh ya, ketika pas sholat di masjid ya, di masjid itu atau di musola Taman Mini waktu itu, mereka itu ketika takbir langsung aja Allahu Akbar. Begini Punya. Ini ngaget nggak? Ya, waktu itu saya belum tahu kan. Kok begitu, kok taruhnya di dada. Terus ini lagi Punya, yang saya waktu itu heran ya. Mereka tuh kan nggak pakai mukena ya. Iya. Pakai celana pakaian yang dipakai aja itu. Dan kakinya tidak pakai kaos kaki juga. Jadi sholat kakinya kelihatan Punya. Ning sudah punya YouTube kan nih? YouTube-nya yang masalah aurat, nanti lihat YouTube-nya Ning Leli. Ternyata memang batasan aurat untuk Hanafiyah itu berbeda juga dengan Syafi'iyah. Iya. Tidak menutup kaki itu tidak wajib ketika sholat. Jadi kaki boleh kelihatan walaupun dalam sholat. Dan kesimpulannya, jangan bingung di Mekah juga ya Ning. Ya, ketika begini orang-orang, padahal kita begini sholatnya. Siapa itu gitu ya? Ya betul. Ning bilang Ning, gimana tangannya Ning? Gimana tangannya? Tangannya Allahu Akbar. Kanan di atas dong masih ya? Ya, tangan kanan di atas, taruhnya di dada. Gitu. Oke. Ya, jadi kita walaupun kita mengikuti mazhab Syafi'i, kita perlu mempelajari mazhab lain, perlu tahu ya Punya ya. Harus Ning, supaya nggak gampang nyalahkan orang juga. Ya, itu yang paling utama. Iya. Jadi Punya, kalau kita simpulkan nih bagaimana takbir, cara mengangkat tangan dan cara meletakkan tangan menurut imam 4 mazhab. Ya, itu bagaimana Punya? Ngaji kita sekarang sampai kepada cara mengangkat tangan dan menjatuhkan tangan. Dan bersedekap. Iya. Dan sedekap ketika takbiratul ihram. Pandangannya imam 4 mujtahid adalah berbeda. Satu adalah beliau Hanafiyah. Bagi laki-laki sunnah mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Dan jatuhnya tangan kita sedekapnya di mana? Di bawah pusar. Jadi Allahu Akbar. Itu laki-laki. Perempuan, kedua tangan kita sejajar dengan pundak kita. Di mana itu? Pundak. Terus kemudian dijatuhkannya sedekapnya di mana? Di atas dada kita. Di mana itu Ning?
di dada ya Ning ya. Iya. Allahu Akbar. Dengan tangan kanan di atas tangan kiri dan tidak di apa kan? Nggak diginikan ya. Jadi cukup beginiin. Ya. Allahu Akbar. Susah nih. Itu menurut- Allahu Akbar. Ya, itu menurut Abu Hanifah. Ya, Hanafiyah. Kemudian selanjutnya bagaimana menurut Malikiyah Nyai? Malikiyah itu laki perempuan sama. Kedua tangannya sejajar dengan bahu, tapi kedua tangannya ketika Allahu Akbar dilepas. Ya. Begini, Allahu Akbar dengan catatan tidak dilambai-lambai. Ya. Gitu ya nih. Plek gitu. Iya, plek, Ya. plek ya. Oke. Nah, selanjutnya ini Syafi'iyah nih, Syafi'iyah ya. Syafi'iyah itu ternyata angkat tangannya dari setinggi pundak, kemudian Allahu Akbar, begini Allah, kemudian sendekapnya di bawah dada, di atas pusar, gini punya. Berarti perut. Ya, di bawah dada, di atas pusar. Ya, nggak boleh sampai di bawah pusar, berarti di atas pusar ya. Berarti di perut. Ya, di perut. Oke. Itu menurut Syafi'iyah. Jadi, pira punya? Ya. Allahu Akbar. Nah, Oke Ning ya. Jadi ya. di atas pusar, Nah, di perut kita. Kalau Hanabilah ada dua pilihan Bu Nyai. Oke. Mengangkat tangannya bisa setinggi telinga, bisa setinggi pundak. Ya, dada Pundak, pundak bisa kita. telinga ada dua pilihan. Kalau Hanabilah, terus naruh tangannya di bawah pusar. Berarti yang meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusar itu hanya Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah itu di bawah Pusar. Ya, itu sahabat. Ning, sahabatku semuanya. Saya kok dulu agak salah kalian Ning ya. Tangan saya gini dulu Ustaz. Gini kan Ning? Begini. Ya, dulu kita waktu kecil diajarinnya sampai telinga bunyai takbirnya. Malah miring nih, malah begini kan? Gitu ya. Nah, malah saya miring gini. Allah, telinga kan? Ya. Berarti saya nggak Syafi'i dong. Iya, ternyata saya dulu diajarinnya cara takbirnya nggak ngitung Syafi'i. Siapa nih? Ya Hanafi, ya. bisa Hanabilah, ya. Gitu ya. Ternyata yang mengangkat Sampai bahu. itu kalau Syafi'i sampai Sampai bahu. bahu. Berarti kita rubah sekarang ya. Saya kan Syafi'i ya, minded. Celang. Gitu ya. Oke sahabat, kita selanjutnya ini pembahasan tentang takbiratul ihram panjang sekali. Kita akan masuk ke rukun keempat, membaca Al-Fatihah. Ya. Gimana, Itu yang wajib ya Ning ya? Ya. Tidak dikatakan sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Iya, Namun pendapat para imam mujtahid ada cara baca Fatihah itu. Gitu ya Ning? Ya. Ada cara Fatihah itu gitu. Sahabat Ummahat, ngaji kita sampai kepada baca Al-Fatihah. Apakah itu wajib dibaca setiap rakaat atau enggak? Memang fardu atau rukun sholat, maka memang wajib dibaca Fatihah setiap kali rakaat kita laksanakan. Pendapat Syafi'iyah pada kitab Fathul Mu'in atau Al-Fiqh ala Madhabil Arba'ah, maka beliau punya pendapat bahwa kita yang sholat wajib baca Al-Fatihah setiap rakaat. Namun apabila kita berjamaah dan masbuk tentunya, kita belakangan datang, imam ternyata sudah menjalankan rukunnya. Namun kalau sahabat jamaah dan masbuk, kita tidak usah meneruskan bacaan Fatihah kalau imamnya udah ruku. Karena apa? Karena ditanggung oleh imam Fatihah kita. Gitu ya Nin? Oh gitu ya. Gitu kan? Iya. Nggih. Itu menurut pendapat Syafi'i. Syafi'i ya, Syafi'i ya betul. Ya. Karena yang lain nih, kami yang lain. Bagaimana kalau pendapat yang masyhur menurut Malikiyah dan Hanabilah itu hukumnya wajib bagi imam dan orang yang sholat munfarid. Sholat munfarid itu sholat sendiri, gitu. Tapi kalau sedang menjadi makmum itu ketika imam membaca surat Al-Fatihah itu yang disunahkan justru kita mendengar bacaan imam Bunyai. Nah, ketika imam baca Fatihah, karena apa? Karena ada perintah untuk mendengarkan bacaan Al-Quran.
Asmi'u wa ya, mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Jadi lebih afdol menurut Malikiyah dan Hanafiyah, kalau ketika menjadi makmum lebih afdol mendengarkan bacaan imam. Jadi nggak usah Fatihah. Nggak usah baca Fatihah. Ya. Itu menurut Malikiyah dan Hanabilah. Tapi ketika imam baca Fatihahnya pelan, rakaat ke-3 dan ke-4, kalau zuhur. Ya, kalau zuhur. Kalau yang 4 rakaat ya. Kalau yang sholat yang 4 rakaat, atau pokoknya ketika imam membaca Fatihahnya pelan, atau makmum tidak bisa mendengar bacaan imam karena mungkin sholatnya di belakang bunyinya. Nah, itu berarti wajib membaca Fatihah. Itu bunyinya. Namun kalau Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu katanya beliau berpendapat kalau tidak membaca Fatihah itu kurang mantep bunyinya. Kurang srek gitu ya. Jadi setelah Fatihah imam baca Fatihah, terus imam membaca surat pendek, beliau membaca Fatihah juga bunyinya. Itu menurut Wahbah Zuhaili. Iya. Gitu. Ini bunyinya. Ya. Kalau kita jamaah tuh ya punya ya di masjid-masjid yang berbeda-beda, itu berbeda-beda pula cara orang baca Fatihah. Ada yang bismillahnya kedengeran, ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Itu sebenarnya bagaimana sih punya pendapat para ulama tentang membaca bismillah dalam Al-Fatihah? Sahabat Ummahat, Neng Leli bahas tentang masalah bismillah. Karena kalau umroh gitu ya Neng, umroh atau haji kan di sana langsung alhamdulillah gitu. Nah, sekarang apakah sah sholat kita? Ternyata Neng memang para mujtahid itu membagi pendapat dalam masalah baca bismillah. Yang pertama mazhab Maliki Neng. Bismillah itu termasuk bukan dari surah Al-Fatihah. Makanya mereka itu nggak membaca ketika sholat jahriyah atau sirriyah. Gitu ya. Jadi memang Malikiyah itu tidak baca sama sekali nih. Langsung alhamdulillah. Menurut Malikiyah itu basmalah bukan termasuk surah Al-Fatihah. Jadinya tidak dibaca memang. Oke, terus Neng, yang kedua kalau Hanabilah itu berpendapat bahwa bismillah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Jadi bismillah itu tetap dibaca tapi pelan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu. Oke Neng. Kalau Syafi'iyah dalam kitab Al-Muhadzab itu seperti umumnya di Indonesia bunyi. Termasuk itu, dari surat Al-Fatihah. Ya, termasuk dari surat Al-Fatihah dan membacanya juga keras. Iya, jahar. Jahar keras. Oke, sahabat Ummahat, kita sudah membahas syarat dan rukun sholat sampai Al-Fatihah ya Bunya ya. Iya. Kemudian kita akan lanjut pada episode berikutnya Bunya, Insyaallah. Tentang ruku ya, i'tidal dan sunah-sunah sholat lainnya. Oh ya Bunya, tadi syarat-syarat kan ada tentang menutup aurat. Nah, itu bisa sahabat lihat di channel ini tentang aurat perempuan, batasan dalam aurat sholat. Perempuan. Oh iya, termasuk di dalam sholat dan atau di luar sholat. Oke, sekian pada episode kali ini Iya, Bunyai. Kita tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.